warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Balik lagi bersama aku, Ratna Aulia dan Koala. Di video kali ini aku akan share mengenai biaya nikahan aku. Jadi ini video cocok banget buat kalian yang lagi merencanakan pernikahan, lagi nyari vendor-vendor dan pengen tahu sih biayanya kira-kira berapa sih untuk daerah sekitar Jakarta. Oke, kita lanjut. Pertama-tama untuk menyamakan persepsi ya. Jadi kondisinya aku waktu itu nikah di daerah sekitar Jakarta Selatan. Itu perbatasan antara Jakarta Selatan dengan Tangerang, tepatnya di Petukangan Utara. Yang pertama-tama untuk menyamakan persepsi, kemarin itu 5 Desember 2020 itu aku nikah di daerah Petukangan Utara, yaitu tepatnya di perbatasan antara Jakarta Selatan dengan Tangerang. Jadi mungkin kalau teman-teman yang daerah rumahnya beda, maka biayanya akan beda. Cuma mungkin aku bisa memberikan referensi ke kalian yang daerahnya masih Jabodetabek. Selanjutnya adalah jumlah untuk nikahan aku itu totalnya sekitar 55 juta. Itu untuk 250 orang, jadi 250 pack. Dan karena posisinya pandemi, jadi tuh kloternya aku bagi dua. Yang pertama aku akad jam 10, kemudian resepsi dari jam maksudnya langsung resepsi ya, jadi langsung, dan itu sampai jam 2. Kemudian kloter yang kedua itu malam habis maghrib sampai jam 10 malam. Jadi ada 2 kloter ya teman-teman. Jadi teman-teman, untuk biaya pernikahan itu maksudnya kita bagi menjadi 2 topik ya. Jadi kita ngomongin mengenai biaya pernikahan, itu mengenai acaranya, dan kemudian biaya maharnya. Jadi kita bagi 2. Nah, biaya mahar itu ibaratnya biaya yang dikeluarkan oleh pihak prianya ya, yang secara khusus gitu buat pihak wanita. Jadi kayak mahar, serahan, ya seperti itu kali ya. Nah, kalau biaya pernikahan mungkin lebih ke acaranya. Jadi kita langsung aja ya. Jadi teman-teman mungkin untuk melihat kira-kira nikahan aku kemarin tuh kayak gimana sih, kita bisa lihat videonya dulu ya. Jadi yang pertama adalah lokasi pernikahan. Lokasi pernikahan itu jujur sih, karena masa pandemi kayak gini susah banget nyari lokasi pernikahan yang sesuai, yang mau buka itu susah banget. Jadi tuh harus ngikutin peraturan pemerintah daerahnya juga. Dan waktu itu infonya dari kawa aku, pernikahan aku di lokasi aku itu harus outdoor dan maksimal itu 250 orang. Jadi mungkin tuh salah satu alasan ya aku milih lokasi cafe ini, namanya Cafe Los Medellin. Jadi tuh bisa juga selain 250 orang, misalnya kita dapat tempat mana, itu tuh harus 50% dari kapasitas gedung atau lokasi tersebut. Nah, itulah alasannya. Nah, ini adalah view-nya Los Medellin kayak begini. Untuk biayanya itu sekitar 13 juta itu untuk seharian ya. Tempatnya cantik banget. Ini ada foto-fotonya juga. Ini foto-foto sebelum didekor ya. Jadi pas aku survei lokasinya kayak gini. Kemudian kenapa sayang? Kenapa? Yang ketiga. Oke, yang kedua adalah catering. Nah, untuk catering, aku pakai catering, nggak masak sendiri. Itu buat 250. Jadi aku lebihin ya.
Aku lebihin itu jadi 320 orang. Totalnya adalah 15 juta. Nah, itu satu packnya itu 45.000 kalau nggak salah. Nah, menunya itu aku ada olahan daging, aku pakai rendang. Kemudian ayam sama sambal goreng krecek. Kemudian asinan buah pakai nasi putih, sop juga. Kemudian ada es buahnya juga, kerupuk pasti. Sama tambah puding, sama dapat minum juga, minum air putih. Tapi selain catering aku juga nambah sih. Jadi aku nambah skutel. Jadi nilai 15 juta itu aku nambah skutel. Sama aku juga nambah, tapi aku di luar dari catering. Aku nambah beberapa makanan gubukan. Gubukannya itu adalah bakso Malang, sate, sama tahu gejrot. Nah, itu aku ambil dari luar. Itu langganan aku di dekat rumah. Jadi aku ambil, aku pesen sama mereka. Untuk biayanya, sate ayam itu aku 1,3 juta, dimana porsinya untuk 200 orang. Per porsi itu aku milih 3 tusuk. Karena biasanya kan kalau kondangan porsinya lebih kecil gitu kan, teman-teman. Lanjut aja, bakso Malang itu aku sekitar 1,2 juta. Dimana sama porsinya 200 orang, dimana satu porsi itu 4 item ya. Aku minta udah campur aja deh bang, apa aja pokoknya intinya ada baksonya, yang penting setiap porsinya. Kemudian tahu gejrot itu 800.000 untuk 200 orang juga. Untuk 200 orang juga. Kemudian aku juga nambah Bicola. Sebenarnya bisa aja sih pakai Coca-Cola. Nah, ini tuh aku minta sama orang dekornya buat nambahin kayak tempat buat naruh minuman tambahan gitu. Aku beli Bicola itu sekitar 400.000. Itu 2 rasa, yang rasa Fanta, rasa strawberry, sama rasa cola yang kayak rasa Coca-Cola itu. Kemudian aku juga nambah kue basah itu 1 juta. Itu 500 kue kalau nggak salah. Cuma ini kue ini dibagi-bagi lagi teman-teman. Kue ini buat balikin besan, jadi ngasih ke besan. Terus buat tamu sisanya, sama buat panitia. Jadi panitia yang pagi udah dateng, malam udah record, itu udah dapat makanan dari kue ini. Nah, total kuenya ada 500 kue. Kemudian yang ketiga adalah makeup. Alhamdulillah makeupnya aku suka, cantik banget. Dan ini aku pakai tetangga namanya Ibu Aryani. Ya, rumahnya masih deket lah ya. Nah, totalnya adalah 5,5 juta. Nah, itu tuh 5,5 juta sudah termasuk pagar ayunya 2 orang, terus makeup orang tua sepasang ya, orang tua dari suami sama dari aku. Dan itu sebenarnya harga aslinya lebih murah dari itu, karena aku itu konsepnya 2 kloter. Jadi tuh yang pertama makeup yang di pagi, terus aku hapus setelah pulang, terus aku makeup lagi. Jadi dihitungnya 2 kali. Nah, itu adalah 5,5 juta. Berikut ini adalah videonya teman-teman, bisa dilihat. Alhamdulillah cantik banget menurut aku. Kemudian yang berapa nih? Keempat ya. Yang keempat adalah dekor. Nah, untuk dekor sebenarnya karena tempatnya udah bagus, alhamdulillah, masya Allah. Nah, jadi makanya dekor itu aku sebenarnya pengen ya ala-ala garden party. Cuma karena Desember itu adalah musim hujan, dan emang benar hujan, jadi aku tetap ditendain. Nah, itu totalnya adalah 6 juta. Totalnya adalah 6 juta. Ya mungkin kayak gini ya kira-kira fotonya. Kalian bisa lihat ya.
Kayak gitu fotonya. Kemudian yang kelima itu adalah dokumentasi. Ini kalian bisa lihat deh IG si mas dokumentasinya, itu namanya Mumu Studio. Nah itu alhamdulillah banget aku keluar uang waktu itu 2,2 juta buat videonya. Sebenarnya karena aku 2 kloter, jadinya aku tuh pakai 2 orang gitu loh. Yang pagi itu si Mumu Studio ini, yang sorenya aku pakai teman. Karena aku sempat mikir kalau nambah itu kan sempat dari jam 2 sampai jam 6 sore itu kosong kan, nggak ada dokumentasi apa-apa. Makanya aku jadi mikir nambahnya lumayan. Aku sebenarnya belum nanya sih sama masnya. Pas di hari H dia baru bilang ternyata nambahnya itu sebenarnya cuma 500.000, sampai malam dia mau. Cuma karena aku keburu ngomong sama teman aku, nggak enak juga. Ya udah akhirnya aku malamnya pakai teman aku. Cuma emang bener-bener bukan orang khusus buat makeup, bukan khusus buat dokumentasi kayaknya deh. Jadinya ya dokumentasi teman aja, jadi nggak ada videonya, nggak apa. Dan itu juga karena bener-bener kita cuma minta gitu. Nah mungkin videonya kalian udah bisa lihat ya, yang awal-awal aku lihatin itu hasil dari videonya dari Mumu Studio. Cuma sekarang harganya naik, itu karena aku ngerencanain dari berapa bulan yang lalu, cukup lama, jadi aku udah DP duluan. Pas di hari H sebenarnya itu naik, tapi kata masnya nggak apa-apa kak, kan kakak udah DP dari berapa bulan yang lalu, jadi aku masih dapet masih dapat paket yang 2,2 juta. Kemudian adalah souvenir dan undangan. Untuk souvenir dan undangan itu biayanya 900.000. Dimana undangan aku harganya per satu undangan itu 2.500. Dan untuk souvenir aku beli di Shopee dengan harganya sekitar 3.000 sampai 4.000. Aku beli kipas sama sendok dan garpu. Ya totalnya adalah 900.000. Karena aku mungkin untuk IG-nya undangannya bisa dilihat. Ini dia IG-nya. Kemudian biaya penghulu dan KUA. Biaya penghulu dan KUA itu adalah 1,2 juta, dimana aku bayar KUA itu 600.000. Sisanya 600.000 adalah aku beli bawaan buat balikin si penghulunya, buat jemput penghulu, antar balik, terus juga dibawain bawaan. Ya kayak gitu lah. Jadi totalnya 1,2 juta. Kemudian selanjutnya adalah biaya lain-lain. Nah biaya lain-lain ini biaya pernikahan juga, cuma yang lain-lain. Kayak aku bayar MC pertama itu 200.000. Kemudian bikin pengajian malam dan ngasih bawaan balik buat besan itu 3,9 juta. Jadi kan kalau misalnya kita sering banget nih budaya kita sebelum nikah ada pengajian malam. Kemudian di pengajian itu kita kasih berkah ya, apa makanan gitu ya, lalu tetangga. Kemudian juga besannya bawain seserahan nih pas acara, nah kita balikin bawain makanan. Nah itu totalnya 3,9, karena juga ngasih tetangga berakan, jadinya gitulah. Kemudian adalah pembentukan panitia. Jadi karena sebelum acara aku pakai panitia, nggak pakai WO. Nah di pembentukan panitia ini aku ngundang kira-kira tetangga yang mau jadi panitia, keluarga-keluarga yang jadi panitia itu 500.000, karena kan beli makanan kayak arisan aja sih teman-teman. Kemudian untuk baju panitianya aku kasih baju itu totalnya 1,2 juta. Nah ini baju panitia aku beli di Tanah Abang. Di Tanah Abang itu tuh harga per bajunya mulai dari 120.000. Itu udah atas bawah, bagus banget buatin cewek ya kebayanya. Itu aku beli di lantai 1 kalau nggak salah sih. Kalau kalian masuk ada tangga atas bawah, itu lantai bawahnya itu di blok A Tanah Abang. Kemudian
buat baju prianya juga aku beli di tempat yang beda, jadi nggak beli di tempat itu sepasang itu loh. Aku beli di tempat di Tanah Abang juga, jadi aku nyari khusus baju cowoknya. Oke, totalnya baju panitia 1,2. Kemudian bayar satgas juga sekitar 400.000. Jadi satgas ini yang karena ini lagi pandemi ya, jadi dia yang bantu buat tes suhu, kalau keamanan lah ya, mungkin kalau misalnya ada terjadi kenapa-napa dia yang bantu gitu. Kemudian baju keluarga, nah baju keluarga ini aku keluar 1 juta, jadi tempat yang sama aku beli baju panitia di Tanah Abang juga. Untuk tokonya kartu namanya aku udah hilang, cuma itu banyak banget, kalian mungkin modelnya juga beda-beda. Jadi kalau misalnya kalian ke Tanah Abang, pinter-pinter nawar mungkin ya, setiap toko itu modelnya hampir sama tapi ada beda-beda juga sih. Oh iya sayang. Nah jadi mungkin rinciannya ini bisa aku listin seperti ini teman-teman. Totalnya mungkin untuk video yang mahar itu biaya maharnya berapa. Kalau misalnya kalian mau, aku akan bikin video lagi, kalian bisa komen di bawah kira-kira beli mahar yang bagus itu di mana, aku beli di mana, terus seserahan itu kayak gimana. Itu selera sih, coba kalian bisa aja komen di bawah kira-kira aku beli di mana. Nah inilah rinciannya. Semoga video ini membantu untuk kalian. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, dadah.